Yeay, shalom, selamat pagi adik-adik Aziz yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kembali kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan melalui Acik Online. Oke, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak menyadari bahwa sekarang kita telah memasuki minggu ketiga di tahun 2021. Kita percaya bahwa jika Tuhan telah memelihara kita di tahun 2020, kita percaya di tahun 2021 ini, bahkan juga di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan kita tetap sama. Tuhan Yesus tetap sama. Dia selalu memberkati kita, Dia melindungi kita, Dia memelihara kita semua. Amin. Oke, adik-adik tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia sangat mengasihi adik-adik semua. Dia sangat mencintai adik-adik semua. Maka daripada itu, ayo kita sama-sama berdiri, kita ambil sikap yang baik, kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, ikuti Kak Nathan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu mengasihiku. Terima kasih, aku bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Oke, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, dan juga membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu adik-adik yang belum ada Alkitab di sampingnya, ayo segera diambil. Ayo, karena tadi hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang ambil sikap yang baik, duduk dengan tenang, karena kita beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Oke, semua Alkitab sudah ada ya di samping kiri kanannya, sehingga nanti kita kalau membaca Alkitab, kita tidak bingung mencari Alkitab kita di mana. Tetapi kita cepat langsung ambil karena ada di samping kita. Oke, mari kita terlebih dahulu sama-sama berdoa. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, dan mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih. Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu. Tuhan, tuntun kami, Tuhan layakkan kami, layakkan ibadah kami, sehingga menyenangkan hati-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, yang telah duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan yang siap juga untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Oke, mari kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Oke, yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka di dalam. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka dalam. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka di dalam. Sekarang bersuka di dalam. Oke, sekali lagi kita memuji Tuhan, kita katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergerak, Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oke, dipersilakan duduk. Sekarang kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi kita sama-sama memujinya. Pujian ini kita katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oke, tiba saatnya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, dan mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan Tuhan mampukan juga kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar tentang tema Tuhan menetapkan langkahku. Sekali lagi sama-sama katakan, ikuti Nathan ya. Tuhan menetapkan langkahku. Oke, mari kita membuka Alkitab kita. Ayo, Alkitabnya diambil di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Oke, sudah mendapatkan semua? Mari kita sama-sama membacanya. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oke, Kanatan mau bertanya kepada adik-adik semua. Apakah semua orang Tuhan tetapkan langkah-langkahnya? Sekali lagi, apakah semua orang Tuhan tetapkan langkah-langkahnya? Tidak. Mari kita sama-sama kembali lagi melihat di ayat 23. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berarti hanya orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Oke. Tuhan menetapkan langkahku artinya Tuhan membimbing,
Tuhan mengarahkan, Tuhan menunjukkan jalan, dan Tuhan mengajar kita supaya dalam setiap langkah kehidupan kita, setiap dalam kehidupan kita dari masa sekarang, habis itu nanti kita bertumbuh dewasa, kita tidak melakukan dosa. Kita mengerti bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu semua hanya didapati oleh orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Oke, adik-adik yang terkasih, kita juga sama-sama belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana sih orang yang berkenan kepada Tuhan itu. Oke. Berkenan itu apa ya? Karena Nathan mau memberitahu kepada adik-adik semua, berkenan itu seperti ini. Contohnya ketika kita lapar. Kalau lapar pastinya cari makan. Di rumah ini contohnya, ini contoh. Ma, aku lapar. Terus mamanya kurang dengar karena agak jauh, dia bawa air minum, dikirain haus. Kita berkata, bukan ini yang saya mau, bukan ini yang saya butuhkan, tapi lapar, butuh makan. Oke, diganti, diberikan makanan yang enak. Wow, biasanya suka makan apa? Makan nasi sama, kalau kan Nathan suka makan nasi sama ikan asin. Oke. Ketika kita sudah diberi makan, maka ini yang saya mau dari tadi, ini yang saya mau, saya lapar, saya ingin makan. Berarti itu yang kita inginkan, itu yang kita mau. Berarti berkenan kepada Tuhan sama artinya juga apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke. Tapi mari kita sama-sama belajar lagi pada pagi hari ini. Kak Nathan mau bertanya lagi kepada adik-adik semua. Apakah orang yang jahat itu berkenan kepada Tuhan? Tentu tidak. Apakah orang yang sombong itu berkenan kepada Tuhan? Tidak. Apakah orang yang malas itu berkenan kepada Tuhan? Tentu tidak juga. Apakah orang yang suka mencuri? Mumpung gak ada orang, saya ambil aja. Lumayan buat jajan. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Tidak. Apakah orang yang suka memaki, ngomong kotor, terus memukul teman, berantem, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Tidak. Apakah anak-anak yang suka melawan orang tua, suka membantah orang tua, tidak menuruti apa kata orang tua, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Tidak. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik, untuk saling mengasihi. Tuhan mengajarkan kita supaya kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan yang harus kita lakukan untuk saat ini? Pertama, kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Ya, itu berkenan kepada Tuhan. Ayo, apakah adik-adik semua sungguh-sungguh tadi memuji Tuhan? Apakah adik-adik tadi sungguh-sungguh berdoa? Apakah adik-adik tidak ribut dalam ibadah? Kalau adik-adik melakukannya semua dengan baik, memuji Tuhan dengan baik, berdoa
dengan baik, ibadah dengan baik, maka Tuhan senang. Itu yang Tuhan berkenan kepada, itu yang berkenan kepada Tuhan. Apalagi contohnya yang berkenan kepada Tuhan yang kita harus lakukan, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Berkenan nggak kepada Tuhan kalau kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Kalau kita tidak tahu artinya, kita tanya kepada papa dan mama. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Ya, itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kita supaya kita berbuat jahat, supaya kita mencuri, supaya kita bercakap kotor, mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan kita ketika orang tua menyuruh kita, ketika orang tua mengajari kita, maka kita tunduk, kita mengikuti. Itu yang Tuhan mau. Contohnya sekarang kalau disuruh untuk sekolah yang benar ya, nanti sekarang kan lagi online belajarnya. Nanti harus fokus ya, apa yang dikatakan guru, kamu harus fokus supaya kamu bisa mengerti. Apakah kalau kita melakukan itu berkenan kepada Tuhan? Iya, itu berkenan kepada Tuhan. Kita mengikuti apa yang orang tua perintahkan kepada kita. Sekali lagi, Kak Nathan mau sampaikan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menghormati Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita dalam kehidupan kita. Walaupun sekarang kita masih anak-anak, nanti kita akan bertumbuh dewasa, maka Tuhan terus membimbing kita melalui kebenaran firman Tuhan. Apakah membaca firman Tuhan berkenan kepada Tuhan? Ya, sangat berkenan kepada Tuhan. Karena dari kebenaran firman Tuhan, dari Alkitab, kita dapat mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang berkenan kepada Tuhan. Oke, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada kesempatan untuk mengambil uang papa dan mama, masih mau mengambil nggak? Kalau mengambil itu tidak berkenan kepada Tuhan, itu dosa. Tetapi kalau kita tidak mau mengambil, tidak mau, itu kan uang bapak, itu kan uang mama, itu kan uang kakak, itu kan uang adik. Saya tidak mau ngambil, itu dosa. Itu berkenan sekali di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu juga janji Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka ketika kita pun jatuh, ketika pun kita dalam masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong setiap orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, Kak Nathan mau bertanya, apakah semua orang Tuhan tetapkan langkah-langkahnya? Tidak. Hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Apakah adik-adik percaya kepada Tuhan? Apakah adik-adik takut akan Tuhan? Maka Tuhan menetapkan langkah-langkahmu. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita semua. Tuhan akan mengajarkan kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Oke. Adik-adik semua bisa mengerti ya? Kak Nathan berharap melalui video ini kita sama-sama belajar bahwa
Tuhan itu menetapkan langkah-langkah kita ketika kita berkenan kepadanya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu untuk mengajari kami bahwa kami harus berkenan di hadapan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah kami dari masa anak-anak dan juga masa dewasa dalam pertumbuhan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.